Go Navy Highlight Minggu keempat Februari 2021 menyajikan berita-berita seputar kegiatan dan informasi menarik TNI Angkatan Laut selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Minggu 21 Februari 2021. TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Siwar 646 yang dikomandani oleh Mayor Laut Pelaut Anugrah ketika sedang melaksanakan patroli di Traffic Supervision Sim berhasil menangkap tangan 5 orang yang sedang melakukan pencurian di atas kapal tongkang Linau 133 di Selat Singapura. Sebagai alat bukti, 2 buah perahu dan besi sailing seberat 150 kg diamankan. Selanjutnya, para pelaku dibawa ke Lanal Batam untuk proses lebih lanjut. Minggu 21 Februari 2021, Satgas Banjir TNI Angkatan Laut dari Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh Danjen Maseskwal Letkol Marinir Jumino melaksanakan aksi tanggap bencana dengan mengirimkan tim Satgas Banjir ke wilayah Ciracas, Jakarta Timur, dan Ciledug. Dengan cepat personil TNI Angkatan Laut melaksanakan evakuasi warga yang terjebak banjir, serta mendistribusikan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan. Minggu 21 Februari 2021, prajurit marinir TNI Angkatan Laut dari Kesatuan Pasmar 1 masih terus melaksanakan aksi tanggap bencana dengan membantu mengevakuasi warga Jakarta yang terdampak banjir, khususnya di wilayah Mampang, Jakarta Selatan hingga larut malam. TNI Angkatan Laut telah mengirimkan prajuritnya ke beberapa wilayah yang terdampak banjir di DKI Jakarta. Masih di hari Minggu, 21 Februari 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Tim Fleet One Quick Response atau F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 28 orang TKI ilegal di perairan Tanjung Kumpul, Sumatera Utara. Minggu 21 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui Posal Candi Dasa bersama tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap 3 orang korban yang dilaporkan hilang saat melakukan kegiatan memancing di pantai Mimba, Karangasem, Bali. Minggu 21 Februari 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Korps Marinir memberangkatkan 150 orang prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan Satgas Kemanusiaan Penanggulangan Banjir di Sumbersari, Kerawang, Jawa Barat. Komandan Satgas Letkol Marinir Ali Wardana memimpin langsung dalam pengecekan akhir personil dan material sebelum bertolak dari Kesatria Marinir Cilandak menuju Kerawang. Senin 22 Februari 2021, TNI Angkatan Laut kembali memberangkatkan Satgas Penanggulangan Banjir ke wilayah terdampak di Desa Situ Babakan, Bekasi, Jawa Barat, melalui prajurit Koarmada 1 dan Lantamal 3 Jakarta yang dilepas oleh Kepala Staf Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, mewakili Pangkoarmada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rasid, yang langsung bergerak cepat menuju lokasi dengan membawa peralatan evakuasi serta sembako dan perlengkapan yang dibutuhkan para korban bencana banjir. Senin 22 Februari 2021, dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-75, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serta melaksanakan prosesi pengangkatan sebagai warga kehormatan Pomal, ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan pembaretan oleh Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Dr. Nazari Lempo di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut, para kadis jajaran Mabesal, pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta, serta para mantan Dan Puspomal. Senin 22 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui jajaran Lantamal 5, yakni Lanal Tegal,
mendirikan posko bencana banjir di kantor Kecamatan Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah. Komandan Lanal Tegal, Letkol Marinir Ridwan Aziz mengatakan, posko bencana tersebut didirikan guna membantu masyarakat terdampak bencana, antara lain untuk memudahkan koordinasi, membantu evakuasi warga, serta mempermudah pendistribusian bantuan. Sesuai program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa setiap prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun berada senantiasa memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Selasa 23 Februari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama dengan Ketua KPK Firly Bahuri melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAS barang rampasan negara dari KPK kepada TNI Angkatan Laut di atas KRI Dewa Ruci yang berlayar di sekitar Teluk Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua KPK dan jajarannya diajak untuk mengikuti joy sailing atau pelayaran gembira bersama dengan KRI Dewa Ruci. Masih di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Pangko Armada 1 dan Kormar, Pangkolil Lamil, serta para asisten Kasal melepas secara simbolis pemberangkatan 23 truk dalam misi TNI Angkatan Laut Peduli dan Berbagi untuk para korban banjir di wilayah Bekasi dan Kerawang. Bertolak dari Dermaga Kolil Lamil, Jakarta Utara, langsung menuju wilayah terdampak banjir untuk kemudian melaksanakan distribusi kepada masyarakat korban banjir. Selasa 23 Februari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Kadis Penang Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono menyerahkan hadiah berupa sertifikat dan uang pembinaan kepada para pemenang lomba foto dan video bertema KRI Dewa Ruci di atas geladak KRI Dewa Ruci di Dermaga Kolil Lamil, Jakarta Utara. Lomba foto dan video bertema KRI Dewa Ruci tersebut diselenggarakan oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Dispenal dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2021 yang diikuti oleh masyarakat umum serta TNI dan Polri. Selasa 23 Februari 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Satuan Kapal Cepat atau Satkat Koarmada 2 melaksanakan tahap manuver lapangan dalam Gelagaspur tingkat 3 atau L3 di perairan Laut Jawa. Kegiatan yang dikomandani oleh Kolonel Laut Rio Henry Muko dilaksanakan selama 2 hari, melibatkan KRI Mandau 621, KRI Kris 624, dan KRI Layang 635. Bertujuan untuk menguji kemampuan dan kesiapan prajurit di Satuan Kapal Cepat Koarmada 2. Selasa 23 Februari 2021, dalam rangka menjaga ketahanan fisik dan kesegaran jasmani serta memupuk jiwa Korsa, seluruh prajurit Jaguar Yuda Katulistiwa Yon Marharan 12 Pontianak bersinergi dengan anggota kepolisian Polres Mempawah menggelar latihan ketahanan Mars atau Hanmars dengan melintasi 3 desa, yakni Desa Tengah, Terusan, dan Kuala Secapa, Kalimantan Barat. Rabu 24 Februari 2021, dalam rangka menentukan para perwira terbaik yang akan menempati posisi jabatan strategis di jajaran TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono memimpin sidang Dewan Karir Bidang Kepangkatan atau Wankar Bidkat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Acara diselenggarakan secara tatap muka, dihadiri oleh para pejabat utama Mabesal, serta diikuti oleh para pimpinan Kota TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia melalui video conference. Rabu 24 Februari 2021, di sela-sela pendistribusian bantuan dari Korps Marinir, prajurit Balet Ungu yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Banjir TNI Angkatan Laut memberikan trauma healing kepada anak-anak korban banjir akibat jebolnya tanggul di Desa Sumber Urip, Bekasi, Jawa Barat.
Rabu 24 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Lanal Kendari bersinergi bersama dengan prajurit TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara serta Pol Air bahu-membahu membersihkan sampah di pesisir pantai Teluk Kendari. Sebagai implementasi dari program prioritas Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono, sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polri dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dimanapun berada selalu memberi manfaat bagi rakyat. Rabu 24 Februari 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Satro Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar latihan Visit Board Search and Seizure atau VBSS di Mako Lantamal 4 dan perairan Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Latihan yang digelar selama 3 hari ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan prajurit serta pemahaman prosedur dalam kegiatan VBSS dalam rangka menegakkan hukum di laut. Kamis 25 Februari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut melaksanakan kunjungan kerja meninjau lahan milik TNI Angkatan Laut di Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Dalam kesempatan ini dipandu oleh penjaga sarana bantu navigasi pelayaran atau SUAR, Kasal dan rombongan menyempatkan melihat kondisi bangunan SUAR serta memberikan bantuan tali asi kepada para penjaga SUAR yang telah mendarma baktikan hidupnya bagi keselamatan pelayaran. Masih di hari yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut melaksanakan pengangkatan menjadi warga kehormatan hidrografi dan oceanografi TNI Angkatan Laut atau Hidrosal melalui prosesi pembaretan oleh Kapus Hidrosal Laksamana Muda TNI Agung Prasetyawan di Anjungan KRI Rigel 933 yang sedang berlayar di perairan sekitar Pulau Damar, Kepulauan Seribu dan penggunaan USV Seaboat di area dermaga Pulau Damar. Kamis 25 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Korps Marinir terus melaksanakan aksi kemanusiaan membantu para korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini, seusai mendistribusikan bantuan untuk para korban banjir, prajurit Korps Marinir membantu memindahkan harta benda yang tersisa dari salah satu rumah warga di Kampung Babakan, Banten, Desa Sumber Urip, Kabupaten Bekasi. Kamis 25 Februari 2021, Komandan Lantamal 6 Makassar Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari memimpin upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan justisi Polisi Militer 2021 di Dermaga Layang, Mako Lantamal 6 Makassar, Sulawesi Selatan. Operasi yang mengusung tema dengan Operasi Gaktip dan Justisi 2021, Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit guna membangun TNI yang profesional dan menjadi kebanggaan rakyat demi keutuhan NKRI. Secara resmi dimulai pada 25 Februari 2021. Secara serentak dilaksanakan di seluruh jajaran Polisi Militer 3 Matra TNI. Kamis 25 Februari 2021. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 5 Surabaya melalui Rumah Sakit Dr. Upomo menggelar vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun dan tinggal di wilayah Tanjung Perak, Surabaya. Komandan Lantamal 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Jumat 26 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Koarmada 3 Sorong melaksanakan program mengajar kalistung atau membaca, menulis, dan berhitung
dari kampung ke kampung di wilayah Sorong, Papua Barat. Dengan menggunakan perpustakaan keliling, prajurit TNI Angkatan Laut Koarmada 3 membantu para siswa dalam program Kalistung. Selain itu, hal ini mampu mengobati kerinduan anak-anak Papua Barat akan suasana belajar di sekolah yang telah lama mereka tinggalkan selama masa pandemi COVID-19. Jumat 26 Februari 2021, tim pemadam kebakaran TNI Angkatan Laut bersama Dinas Damkar Kota Sorong melaksanakan aksi tanggap darurat dalam hal membantu memadamkan si jago merah yang melalap toko terbesar di Kota Sorong, yakni toko SKT Jawa Timur di Pasar Remu Sorong, Papua Barat. Sabtu 27 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui KRI Dewa Ruci akan segera melaksanakan pelayaran ke beberapa daerah di Pulau Jawa dalam rangka Siar Nusantara bertolak dari dermaga JTC 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Turut hadir dalam pelayaran Siar Nusantara ini diantaranya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono, Sekdispot Maral Kolonel Laut OC Budi Santoso, Sultan Kanoman 12 KGA Muhammad Saladin, Syahrul Azhar Asyad atau yang biasa disapa Gus Han, finalis Putri Indonesia 2019 Ovi Dwi Natali, beberapa anggota Pramuka Saka Bahari, Mapala Universitas Indonesia beserta sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut on board di KRI Dewa Ruci menuju destinasi Siar Nusantara yakni Cirebon, Semarang, Tuban, dan Surabaya.